Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Juliana, NIM 30202000041. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tafsir ayat-ayat dakwah. Yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 122, surat Al-Baqarah ayat 21, dan surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 122 yang bunyinya wa maka anal mu'minu yang firuka salaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-dini wa yunziru qaumahu idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Adapun asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 122 ini yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah. Ia berkata, ketika turun ayat, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang karena sedang mengajarkan urusan agama kepada kaumnya. Lantas orang-orang munafik pun berkata, ada sekelompok orang di padang pasir, sungguh binasalah penduduk padang pasir. Selanjutnya turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaidullah bin Umair. Ia berkata, begitu bergeloranya semangat kaum mukminin untuk berjihad, maka ketika Rasulullah mengirim ekspedisi, mereka pun keluar menuju ekspedisi dan meninggalkan Nabi di Madinah bersama beberapa orang. Maka turunlah ayat tersebut. Penafsiran surat At-Taubah ayat 122 menurut tafsir Al-Qurtubi memberikan penjelasan terhadap ayat ini, bahwasanya jihad itu hukumnya bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Karena seandainya pergi semua, dikhawatirkan orang-orang yang sesudah mereka itu menyimpang dari kebenaran. Maka sebaiknya satu golongan keluar untuk jihad perang dan satu golongan lagi menetap untuk memperdalam ilmu agama dan memelihara hal yang haram. Dengan demikian, jika orang-orang yang pergi itu telah kembali, maka orang yang menetap dan memperdalam ilmu agama itu mengajarnya dengan apa yang telah mereka ketahui dari hukum-hukum syarak dan wahyu yang baru turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ayat ini adalah menunjukkan wajibnya mencari ilmu, karena dalam ayat ini disebutkan tidak patut bagi orang mukmin itu pergi semuanya, sedangkan Nabi sendiri menetap dan tinggal sendirian. Allah mencela mereka yang perang semuanya. Kenapa mereka tidak menetap bagian bersama Nabi untuk memelihara dan memperdalam ilmu agama? Dan setelah orang-orang yang berangkat perang itu kembali, maka orang-orang yang memperdalam ilmu agama bersama Nabi itu dapat memberi kabar dari apa yang pernah didengarnya dan apa yang telah diketahuinya. Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 21 yaitu Allah mengingatkan bahwa takwa adalah puncak derajat para pesuluk atau para pejalan spiritual, yaitu terbebas dari segala selain Allah untuk bergantung kepadanya. Seorang hamba Allah, kata Baidawi, tidak boleh terpedaya dengan ibadahnya. Ia harus selalu dalam keadaan takut dan berharap dalam menyembah Allah. Penafsiran surat Al-Baqarah menurut Quraisy Shihab yaitu, semoga dengan begitu jiwa kalian selalu siap untuk mengagungkan Allah dan mengingatnya sehingga menjadi suci, serta tunduk kepada kebenaran dan takut akan hari pembalasan. Dan yang terakhir yaitu surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu
dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun asbabun nuzul surat An-Nahl ayat 125, yaitu para mufasir berbeda pendapat seputar asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini. Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah paman Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah SAW untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Quraisy. Akan tetapi, Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Meskipun demikian, ayat ini tetap berlaku umum untuk sasaran dakwah siapa saja, muslim ataupun kafir, dan tidak hanya berlaku khusus sesuai dengan asbabun nuzulnya. Adapun penafsiran menurut Quraisy Shihab, yaitu wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tertinggi untuk berdialog dengan kata-kata yang bijak, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf mereka, sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk mereka. Debatlah ahli kitab yang menganut agama-agama terdahulu dengan logika dan retorika yang halus, melalui perdebatan yang baik, lepas dari kekerasan dan umpatan agar mereka puas dan menerima dengan lapang dada. Itulah metode berdakwah yang benar kepada Allah sesuai dengan kecenderungan setiap manusia. Tempuhlah cara itu untuk menghadapi mereka. Sesudah itu, serahkan urusan mereka kepada Allah yang Maha mengetahui siapa yang larut dalam kesesatan dan menjauhkan diri dari keselamatan, dan siapa yang sehat jiwanya lalu mendapat petunjuk dan beriman dengan apa yang kamu bawa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.